perjumpaan kita siang hari ini ingin mengupgrade bagaimana kita lebih semangat lagi untuk menjadi wasilah banyak orang terbebas dari penyakit. Ya, kalau kita menemukan obat yang bagus, kemudian kita konsumsi sendiri, itu bagus, bahagia. Tapi alangkah lebih bahagia lagi kalau kita dijadikan sebagai wasilah ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang, wasilah diri kita dengan wasilah produk PTBS ini bisa banyak orang Allah sembuhkan melalui ini kopi daun kelor dengan X-Men ini luar biasa. Yang pertama kopi daun kelor dulu ya. Kenapa? Karena diabetes itu sangat agak susah disembuhkan kalau hanya menggunakan obat kimia saja. Tapi dengan obat yang herbal, salah satunya daun kelor, kemudian ada habatus sauda, itu bisa memperbaiki di pankreas, di sel beta pankreas. Yang kedua, penyakit degeneratif juga penyakit jantung ya. Yang ketiga, penyakit degeneratif juga ada osteoporosis ya. Kerapuhan tulang karena kalsium mulai usia 40 tahun ke atas itu kalsium udah mulai menurun siapapun kita. Ditambah lagi orang Indonesia ini setiap harinya kurang dari 3.000 langkah jalan kakinya. Nah, kalau yang pengen yang bagus tuh 6.000 langkah katanya setiap hari jalan kakinya. Itu penelitian di Jepang itu setiap hari orang rata-rata 6.000 langkah. Nah, di Indonesia kurang dari 3.000 langkah. Nah, kita berapa? Kita bisa dihitung dari dari rumah naik motor apa naik mobil sampai kantor jalan kaki sedikit masuk ke AC kemudian pulang lagi gitu terus puluhan tahun. Makanya wajar kalau kita penyakitan terus. Penyakit degeneratif yang lain adalah kanker ya. Kanker juga termasuk penyakit degeneratif karena berpengaruh terhadap hormon-hormon yang ada dalam tubuh. Kemudian ada lagi penyakit paru, kemudian ginjal. Pokoknya penyakit karena penuaan itu namanya penyakit degeneratif. Nah, sehingga penyakit degeneratif ini akan cepat sekali muncul, cepat sekali terjadi kalau banyak radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita dari radiasi handphone, dari sinar UV, kemudian radikal bebas yang dari makanan minuman yang tidak sehat, kemudian dari polusi, kemudian dari stres, depresi, kecemasan, ketakutan, kepanikan, hati yang negatif, pikiran yang negatif, itu pun akan meningkatkan, mempercepat penyakit degeneratif. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya untuk penyakit degeneratif ini saya punya eh, catatan yang khusus ini ya. Daun kelor ini sangat nyata manfaatnya ternyata untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif ya, hipertensi, kolesterol, diabetes, kanker, kemudian asam urat. Nah, ini Bapak Ibu, harusnya kita konsumsi daun kelor ini setiap hari ya, konsumsi setiap hari ya. Ekstrak daun kelor ini dapat mengontrol gula darah dan menurunkan kadar HbA1c yang merupakan indikator keberhasilan pengobatan pada pasien diabetes ya. Banyak orang yang diabetes ya, pasien-pasien saya pun metformin dikonsumsi, glibenclamid dipakai, kemudian latibet dipakai terus, tapi gulanya tetap 400, 600. Apa sebab? Karena tidak mengobati dari akarnya, hanya mengobati dari menurunkan gula darahnya. Sementara diabetes ini yang perlu diperbaiki adalah pankreas yang diperbaiki dengan merevitalisasi atau meregenerasi sel pankreas, sel beta pankreas dengan salah satunya dengan daun kelor ini. Ya, saya suka banget. Oh ya, di Jember banyak ya, Masya Allah. Beruntung kalau misalkan ada daun kelor dan saya di dekat kan klinik itu di samping-sampingnya masih ada tempat-tempat yang kosong. Saya apa apa namanya tanam di situ daun kelor, ada daun apa namanya
ada sambiloto, ada kumis kucing, ada keji beling, ada di samping klinik saya itu kan. Nah itu pakai pilosterulis kan, pakai fotosintesa, pakai aduh makin bagus hijau. Jadi ada tanaman obat. Jadi apotek ada di rumah kita masing-masing harus ada ya. Kemudian kanker daun kelor juga dapat bekerja sebagai bahan anti neoproliferasi ya, anti cancer ya, Masya Allah biasa. Sel kanker ini dengan daun kelor bisa segera pulih ya. Karena apa? Karena kalau dengan kemo itu sel kankernya terbabat, sel yang bagusan juga terbabat. Jadi semuanya disikat habis. Makanya orang yang pakai komo itu, yang pakai komo itu rambutnya juga rontok. Kenapa? Harusnya rambut nggak rontok. Tapi kalau pakai daun kelor itu tidak rontok rambutnya. Yang akan digempur adalah si sel kankernya saja. Begitupun daun kelor mengandung protein. Masya Allah. Daun kelor mengandung protein, vitamin B6, vitamin C, ada riboflavin, dan ada zat besi, ya sulfasferos, ada, dan dipercaya mau menurunkan kadar kolesterol. Dan kemudian mengkonsumsi 120 gram daun kelor matang selama seminggu mampu menurunkan tekanan darah. Nah, tekanan darah ini selain asam urat, kanker, diabetes, darah tinggi, kemudian apa namanya, jantung, selain kolesterol dan asam urat, tidak ada kaitannya kalau asam urat sama kolesterol dengan psikis. Tetapi yang lainnya berkaitan dengan psikis. Nah, wah Kang Asif saya repot kalau misalkan ngerebus sendiri, repot kalau misalnya bikin sendiri nggak ada sempat. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. PTBS mengadakan ya, terutama bagi yang suka ngopi, yang suka. Nah, di sini ada Black Habat Coffee ini sudah dilengkapi dengan ekstrak daun kelor. Ya, ekstrak daun kelor. Jadi kita mengkonsumsi kopi pagi dan malam, terutama yang suka bergadang, yang suka lelah, capek, ngerokok, itu wajib pakai kopinya kopi Habat Kopi. Kenapa? Ada antioksidannya di daun kelor ini. Ada mengandung zat besinya. Ada sulfasferosnya zat besi itu ya. Ada kemudian anti kolesterolnya. Untuk asam uratnya ada. Untuk lambungnya bagus. Untuk daya tahan tubuhnya supaya meningkat. Dan meregenerasi sel yang kurang bagus. Dan di kopi Habat ini ada mengandung habatus soda. Masya Allah. Jadi selain daun kelor juga ada habatus soda. Dan di mana habatus soda ini adalah eh, sangat-sangat banyak manfaatnya menurut ilmu medis dan menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, habatus soda bisa memperbaiki masalah di kulit. Kenapa? Karena habatus soda mengandung antibakteri. Jadi minum kopi tetapi ada antibakterinya. Minum kopi tetapi ada antivirusnya. Ada anti jamur, anti mikroba, anti parasit yang dapat membantu menghilangkan masalah-masalah di penyakit kulit. Masya Allah ya. Ini kalau kita ngopi dengan kopi Habat, kita akan mendapatkan manfaat untuk masalah kulit. Yang kedua, dengan bergantinya ke kopi Habat, kopi ini, Bapak Ibu karena ada habatus sodanya, maka bisa menyetabilkan berat badan. Yang kurus bisa menjadi stabil, yang gemuk bisa menjadi stabil. Kenapa? Mengandung bahan aktif yang dapat mengurangi lemak. Jadi di habatus soda itu ada sterol. Sterol itu untuk memperbaiki kolesterol dan lemak. Ini juga mengandung antioksidan dan agen antiinflamasi. Jadi di kopi Habat ini karena ada habatus sodanya, ada mengandung antiinflamasi. Di daun kelor pun mengandung antiinflamasi. Nah, sehingga antiinflamasi itu anti peradangan. Nah, di tubuh kita ini sering radang di lidah, di gusi, di tenggorokan, di paling, di laring, di lambung, di usus. Banyak sekali peluang terjadi iritasi atau radang di tubuh kita yang kita tidak lihat. Maka nggak usah khawatir. Ngopi ganti dengan kopi Habat, tetapi untuk pemulihan, penyembuhan, dan
pencegahan. Yang ketiga, dengan kopi habat ini memperbaiki kelenjar tiroid. Ya, tiroid itu yang di sini. Yang kemudian eh, apa namanya? Tiroid ini kalau suka menggelembung di sini nih, kalau besar di sini, dan itu berpengaruh ke tensi darah. Orang yang kena tiroid pengaruh ke tensi darah, matanya agak sedikit keluar biasanya, matanya bola matanya jadi sedikit keluar. Maka perbaiki dengan kopi habat ini. Jadi kopi habat ini isinya habatus sauda, daun kelor, creamer, kemudian gula aren dan ada kopi torabikanya. Dan ketika menggunakan kopi habat, kolesterol pun akan semakin membaik. Ya, nggak usah minum obat kimia, udah membaik. Gula darah akan semakin membaik. Kenapa? Menambahkan habatus soda ke makanan dapat membantu mengatur kadar gula darah. Diatur kadar gula darahnya. Nah, tapi kalau daun kelor tadi bekerja di pankreas, tetapi kalau habatus soda bekerjanya di apa namanya di menetralisir kadar gula